Setelah nonton beberapa bahasan soal strategi, soal visi, biasanya banyak orang yang berkomentar, bikin visi, bikin strategi sih gampang, zaman sekarang ini nggak kurang ilmu soal hal itu. Yang susah itu eksekusinya, bos. Nah, video kali ini akan membahas soal bagaimana sebuah strategi yang bagus bisa tereksekusi dengan baik, karena ilmunya sederhana tetapi prakteknya memang tidak sederhana. Yuk kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalau mau lebih komplit pada saat nanti menuntaskan video ini, silahkan nonton dulu video yang sebelumnya, judulnya Mengapa Perlu Visi Tim. Nah, di sana dibahas pentingnya visi tim itu apa, terutama untuk meningkatkan engagement dari tim kita. Salah satunya adalah mereka perlu paham bagaimana koneksi antara pekerjaan dia dengan apa yang sedang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, itu dia ya. Oke, tapi pertanyaannya, visi itu seringkali indah, tetapi kok sulit dieksekusi? Apa jawabannya? Nah, kalau mau lebih mendasar lagi, sebenarnya jawabannya perlu kita telusuri sampai ke sebuah ilmu yang disebut sebagai time matrix di buku Seven Habits of Highly Effective People. Ya, kalau nanti pengen lihat videonya ada di YouTube ini juga, membahas soal time matrix. Intinya adalah penyebab dari sebuah inisiatif baru ya. Biasanya strategi kan begitu kan, inisiatif baru, visi yang panjang besar itu tidak terlaksana karena dia terletak di kuadran yang disebut sebagai kuadran yang penting tetapi tidak mendesak. Nah, ketika buat kita menyusun sebuah strategi, sebuah visi itu kan pasti karena dia penting ya, karena dia memang ingin kita capai, tetapi karena itu bersifat jangka panjang, dia nggak mendesak. Nah, sementara itu sehari-hari organisasi yang sudah berdiri sudah punya rutinitas yang bersifat penting dan mendesak. Nah, ini dia. Jadi yang penting dan tidak mendesak selalu seringkali kalah sama yang penting dan mendesak. Nah, tapi di sisi lain di buku Seven Habits juga sudah dibahas bahwa sesuatu yang penting namun tidak mendesak itu memang memerlukan proaktivitas, memerlukan kita yang sadar meletakkan aktivitas itu di tengah rutinitas sehingga dia secara perlahan-lahan akan menggulung, akhirnya membuat kita bisa mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Jadi nggak mungkin tuh ya kita bisa olahraga misalnya kalau nggak kita letakkan sebagai prioritas. Nggak mungkin kita baca buku ya, kalau nggak kita letakkan sebagai prioritas. Nggak mungkin kita membangun hubungan, silaturahmi, networking kalau nggak kita letakkan sebagai prioritas. Jadi kita emang harus sadar meletakkan itu. Nah, the thing terkait dengan visi atau strategi tim adalah dia bersifat jangka panjang. Dia bersifat sesuatu yang tidak hanya bicara masa sekarang tapi masa yang masih panjang, 1, 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Sehingga memang kalau dilihat ada dua jenis strategi biasanya ya. Strategi yang bersifat stroke of the pen yang pertama ya, yaitu strategi yang sifatnya cukup pakai pewenang tanda tangan maka akan selesai. Ini contoh sederhananya misalnya ada company punya budget ya, kemudian melihat bahwa kayaknya harusnya masa depan kita adalah training itu diadakan secara online menggunakan platform, bahkan orang bisa belajar sendiri. Yuk kita beli learning management system misalnya. Nah, itu sesuatu yang cukup pakai tanda tangan dari yang berwenang selesai. Nah, masalahnya membeli sesuatu itu tidak mesti membuat orang langsung menggunakan hal tersebut. Membeli learning management system tidak seketika membuat orang akan langsung pakai learning management system tersebut. Sama dengan membeli handphone baru yang canggih belum tentu membuat orang langsung akan bisa memanfaatkan seluruh teknologi yang ada di handphone tersebut. Seringkali orang handphonenya canggih banget tetapi yang dipakai tetap aja telepon sama WhatsApp misalnya. Apa gunanya handphone yang canggih itu kan? Kan ada sisi lain dari strategi, yaitu sifatnya adalah sisi behavioral change. Jadi setiap kita menetapkan sebuah inisiatif baru, pasti itu menghendaki adanya perubahan perilaku. Nah, disinilah ilmu eksekusi diperlukan, tidak saja untuk memastikan target tercapai, tetapi target itu tercapai pasti karena terjadinya perubahan perilaku. Jadi ilmu eksekusi adalah ilmu soal behavioral change sebenarnya. Nah, disinilah Frank Covey itu menariknya, kalau teman-teman sudah pernah baca, ada buku judulnya The Four Disciplines of Execution. Ini buku yang bagus banget.
menurut saya ini salah satu dan barangkali masih di antara sedikit ya buku yang membahas soal eksekusi dengan begitu gamblangnya, dengan begitu clearnya, jelasnya, sistematis dan sangat sederhana. Tapi kalau dipraktekkan hasilnya luar biasa. Nah, jadi di ilmu for discipline ini dibahas bahwa kita itu tidak menjalankan strategi-strategi baru ya dalam bentuk perilaku secara real karena kita punya rutinitas yang tadi ya seperti kita bahas adanya di kuadran 1 penting mendesak. Rutinitas sehari-hari itu begitu banyak sudah jadi habit kita, padahal hal yang baru, strategi baru itu menghendaki kita mengubah habit ya kan. Misalnya ya terkait dengan learning management system tadi, ada banyak organisasi yang sudah terbiasa, yang ya bertahun-tahun terbiasa training itu bentuknya offline di kelas, orang diundang ke sana, dikosongkan jadwalnya, dikasih undangan resmi, bahkan mungkin di luar kantor. Nah, sehingga orang tinggal mengikuti undangan itu, duduk, selesai dia akan ikut training. Tetapi begitu kita bicara learning management system, maka orang harus menjadwalkan sendiri kapan dia mesti belajar. Orang harus mendaftar sendiri. Konsekuensi kebelakangnya lagi, orang harus punya kurikulum sendiri barangkali ya yang dia tetapkan untuk kemudian dia bisa menetapkan sendiri apa yang harus saya pelajari, berapa lama saya mempelajarinya. Itu semua ada dalam kendalinya dan ini memerlukan proaktivitas yang sangat tinggi gitu. Nah, ini kan menghendaki perubahan kebiasaan, perubahan perilaku yang tidak bisa terjadi begitu saja karena kita sudah biasa tinggal terima undangan, tinggal blok kalender lalu kemudian langsung jalan. Nah, disitulah para penulis dari buku The 4DX ini itu mengungkapkan bahwa sebenarnya yang sering membuat strategi tidak tereksekusi itu bukan strategi itu nggak bagus, tetapi rutinitas sehari-hari yang mereka sebut sebagai whirlwind atau angin puting beliung. Ini rutinitas daily job ya, kuadran 1 penting mendesak yang berjalan sudah sulit dikendalikan. Maka cara dari sebuah perilaku baru bisa masuk adalah dia harus disiplin yang pertama di dalam 4DX itu dia harus dipilih menjadi sebuah goal yang disebut sebagai wildly important goals atau tujuan yang amat sangat penting di antara tujuan-tujuan penting yang lain. Nah, jadi segala target yang kita punya itu pasti penting, important goals. Tapi di antara semua yang penting itu pasti ada yang wildly important. Apa itu? Nah, di sini ada cara milihnya. Pertama adalah dia harus sesuatu yang penting, artinya memang terkait dengan tujuan jangka panjang kita. Jadi kalau kita punya strategi tim, kita punya visi tim, maka dalam semester ini, dalam quarter ini, dalam tahun ini, ya, dalam time frame yang real, itu apa sih realnya angka yang harus kita capai? Ya, apa sih target yang harus kita capai? Realnya bentuknya seperti apa? Nah, misalnya tadi ya, contoh perusahaan yang implementasi learning management system itu kan mungkin visi ke depannya adalah pengen membangun organisasi pembelajar misalnya, di mana orang punya inisiatif pembelajaran yang sangat tinggi even secara individual. Nah, tapi realnya apa tahun ini nih? Realnya adalah harusnya LMS yang kita beli itu dikunjungi ya, dan program-program ini diikuti oleh sekian banyak orang, sekian persen orang. Nah, harus ada tuh angkanya. Dan itu harus dipilih menjadi wildly important goals. Nah, tapi ciri-ciri lain dari wildly important goals adalah dia ada big gap, artinya kita susah mencapai hal itu. Dia bukan business as usual yang dengan effort biasa aja akan tercapai. Nah, contoh balik ke contoh yang tadi supaya konsisten ya contohnya ya. Learning management system kalau nggak dijadiin wildly important goals nggak akan jalan. Kenapa? Karena pertama dia memang selaras sama tujuan besar organisasi, visi organisasi, tetapi dia juga punya big gap, artinya udah kita beli nggak banyak yang pakai, udah jadi OKR, udah jadi KPI, tetapi kenyataannya susah untuk dicapai. Nah, itu kan sesuatu yang pasti perlu extra effort, perlu extra perhatian ya, perhatian ekstra energi juga. Nah, itulah ya titik pertemuan antara kepentingan, importansi dengan gap yang besar, itulah yang disebut sebagai wildly important goals. Nah, konsekuensinya apa? Nah, nanti kita bahas ya, konsekuensinya ada di disiplin yang kedua. Tapi setelah kita tetapkan mana di antara seluruh goal kita yang important ini yang bisa membuat kita mencapai visi, apa realnya itu tadi, kemudian dia juga mesti sesuatu yang masih ada gapnya cukup besar. Nah, kita perlu formulasikan dia menjadi sebuah rumusan ya.
yaitu from X to Y by when, itu rumusnya. Jadi harus ada ukuran dari apa menjadi apa pada kapan. Ya, contoh lah tadi ya. Oke lah, kayaknya agak berat kalau kita langsung dalam jangka pendek membuat orang harus pakai LMS tadi. Gimana kalau kita buat sesuatu yang real saja, yaitu membuat orang, mari kita pilih dulu deh mana sih program yang kayaknya menarik dan menyenangkan buat orang untuk mengikutinya. Nah, setelah diseleksi, wah ada nih materi bagus yang cocok buat semua orang di era sekarang, misalnya materi tentang cara manage waktu, materi tentang cara WFH yang efektif misalnya begitu ya, cara remote working yang efektif misalnya gitu ya. Sudah tersedia materinya ada di situ. Nah, kita mau bikin goals gimana caranya supaya meningkatkan jumlah orang yang mengikuti program ini secara online, mengikuti sampai habis ya. Dari 0 menjadi 100 orang. Nah, karyawan kita let's say 500 orang atau 1000 orang. 100 orang aja selama 2 bulan ke depan itu, sampai akhir tahun, sampai Desember 2020 misalnya gitu ya. Jadi dari 0 menjadi 100 pada Desember 2020. Nah, itu sebuah goals, multi important goals yang sudah dibuat secara clear, sudah dipilih gitu. Penting nggak? Penting, karena itu milestone awal. Kalau orang sudah biasa ngikutin program sampai tuntas, nanti dia akan terbiasa untuk program-program yang lain. Tapi harus ada dulu nih, orang harus pakai dulu, nyoba dulu gitu. Yang kedua, ada big gap nggak? Oh ada ya, kenyataannya sekarang nggak ada yang akses, itu masih sedikit sekali yang akses si LMS tadi. Nah, itu namanya memilih multi important goals. Dia harus dipisahin dari important goals karena dia nggak bisa pakai energi standar. Nah, gitu ya. Oke, konsekuensinya adalah disiplin yang kedua. Jadi karena si strategi baru ini itu menghendaki perubahan perilaku, maka kita juga perlu menelaah apa perilaku yang akan mengantarkan, kalau kita lakukan sebagai tim yang bertanggung jawab ya terhadap goals ini, kalau kita lakukan akan mengantarkan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi terkait misalnya tujuan tadi ya, meningkatkan orang yang mengakses ya LMS dari 0 menjadi 100, apa perilaku kita sebagai tim yang ada dalam kendali kita, yang kalau kita lakukan secara konsisten itu akan membuat orang bisa tujuan kita bisa tercapai. Nah, ini kemungkinannya juga banyak ya. Kita biasanya brainstorming dulu, riset dulu mungkin ya, kita benchmarking dulu, tapi intinya biasanya di antara riset-riset tadi, benchmarking tadi, ada 1-2 perilaku yang paling tanda kutip berdampak atau nendang kepada goals itu. Misalnya ya, contohnya terkait dengan goals 0-100 tadi, weeknya adalah meningkatkan ya orang yang mengikuti program sampai selesai, program ABC misalnya gitu ya. Itu dari 0 menjadi 100 pada 31 Desember 2020. Maka apa tindakannya? Kemungkinan tindakan yang harus dilakukan adalah kita itu perlu mengirimkan link ya, video teaser ya, materi yang menarik ya, 2 kali setiap hari kepada seluruh karyawan. Nah, jadi orang nggak akan tertarik ikut materi itu kalau nggak dapat teasernya. Ya sudah, kita bikin video teasernya, lalu link video teasernya itu kita berikan, di mana itu menghendaki orang untuk mampir, ngeklik dan nyobain, experiencing. Nah, gitu ya. Jadi mengirimkan link itu kayaknya akan membuat orang untuk pengen nonton. Ini kan sama kayak kita nonton misalnya di Netflix atau di YouTube, kan ada teasernya dulu ya. Bahkan di YouTube tuh bagus sekarang ada, kalau kita masih browsing gitu, ada video itu beberapa detik, kalau kita berhenti di video itu nggak kita play, dia nyala sendiri teasernya gitu, beberapa detiknya akan muncul dulu sehingga kita tertarik buat nonton gitu. Nah, itu misalnya perilaku yang pertama. Tapi juga mungkin ada perilaku yang kedua yang penting juga, yaitu gimana kalau kita ngadain live sharing tentang poin materi dari training tersebut 1 kali per minggu. Nah, 2 perilaku ini misalnya itu hasil dari brainstorming, tentunya hasil dari riset brainstorming. Nah, perilaku inilah yang disebut sebagai lead measures ya. Lead itu adalah perilaku yang mengarahkan kita kepada tujuan, tapi ada kata measure di situ. Artinya perilaku ini juga perlu diukur, perlu ada ukurannya seberapa yang kira-kira nandang ke tujuan tadi. Nah, jadi misalnya ya tadi mengirimkan link video teaser itu
2 kali setiap hari kepada seluruh karyawan. Ukurannya itu 2 kali tiap hari, baru ini akan berdampak. Begitu juga dengan live sharing tentang poin materi. Sekali seminggu ada live pakai Zoom, pakai MS Team, pakai segala macam yang dipakai oleh kantor, itu akan nendang. Tapi kalau sebulan sekali nggak ngefek. Nah, harus ada ukurannya karena nanti ini harus dipantau. Ya, apakah kalau kita menjalankan perilaku ini secara konsisten dari minggu ke minggu, maka akan berdampak kepada pencapaian goal apa tidak. Kalau tidak berdampak, maka kita perlu evaluasi apakah angkanya atau kualitasnya ya yang perlu diperbaiki dari perilaku tersebut. Nah, satu poin yang menurut saya sangat insightful dari 4DX ini adalah bagian si lead measure ini, karena orang seringkali salah. Ya, biasanya yang terjadi adalah orang itu tidak mengukur lead measure atau perilaku yang mengatakan tujuan, tapi orang hanya mengukur lag measure. Ini kalau kita pelajari pelan skor tahu ya. Lag measure itu adalah goals yang dipotong-potong dijadikan milestone. Kalau saya punya target 0 ke 100 tadi, targetnya 4 bulan, maka per bulan itu 25 orang, maka per minggu itu 25 dibagi 4 sekitar 6. Itulah, pokoknya per minggu capai 6 orang yang masuk. Nah, itu bukan lead measure, tapi itu adalah lag measure, ukuran lagnya, ukuran jedanya. Kenapa kok bukan itu yang diukur? Itu diukur, tetapi tidak cukup. Mengapa? Karena itu adalah hasil. Hasil, itu kalau di bahasan Seven Habits bagus banget ya. Ada 2 hal dalam kehidupan kita. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hasil sebenarnya adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung karena dia past data. Ya kan, dia sesuatu yang sudah lewat. Ya kan, jadi dia hanya dampak saja dari apa? Dari tindakan. Jadi harusnya yang kita ukur adalah tindakan, karena tindakan inilah habit baru yang dikehendaki untuk dimunculkan, untuk dibangun. Jadi lead measure yang harus diukur selain ada goals yang harus kita capai. Gitu. Nah, nanti diukurnya pakai apa? Masuk ke disiplin yang ketiga, diukurnya pakai scoreboard. Orang itu main secara berbeda kalau mulai diukur skornya. Orang main bola, main futsal, main bulu tangkis itu nyantai mainnya. Sampai kemudian ada pertandingan resminya dan ada scoreboardnya, ada papan skornya, diukur betul, baru orang akan main secara lebih serius. Nah, engagement dari tim muncul ketika dia bisa melihat progres dari pencapaian, sekaligus melihat progres dari tindakannya. Maka di dalam sebuah scoreboard itu perlu ada pemantauan. Ini ada goalsnya, di sini ada scoreboardnya, entah bentuknya grafik atau yang lain sebagainya. Bentuknya bisa macam-macam ya, tergantung kreativitas tim. Tapi juga harus dipantau lead measuresnya dan juga ada scoreboardnya, sehingga orang bisa melihat. Harusnya yang paling ideal adalah kalau lead measure-nya tercapai, pergerakan weeks-nya juga akan, pencapaiannya, goals-nya juga akan kelihatan. Nah, tapi ada kemungkinan yang kedua, yaitu lead measure-nya tercapai. Tadi misalnya ya, saya kirim link video, saya mengadakan live sharing, tetapi kok pergerakannya belum kelihatan. Berarti nanti kita bisa evaluasi ya, si lead measures-nya ini bagaimana kualitasnya pada saat dijalankan. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lead measure-nya nggak tercapai, tetapi goals-nya tercapai. Oh, ini namanya beruntung ya kan. Ya, cuman beruntung itu kan tidak efektif ya, tidak again and again. Mungkin sekali itu terjadi keberuntungan begitu. Kita nggak jualan, tiba-tiba orang beli sendiri, itu terjadi aja. Nah, jadi ada dipantau dalam scoreboard sehingga orang tim kita bisa melihat secara langsung dari minggu ke minggu bagaimana tindakan dia berdampak kepada goals gitu ya. Dan 4DX ini sesuatu yang bersifat tim ya, tim game. Sehingga kalau kita punya anggota tim 3 ya, ada 1 orang yang tidak menjalankan lead measures-nya, maka otomatis ada beberapa kemungkinan, otomatis bisa saja secara overall lead measure tercapai, tapi akan menjadi beban bagi orang-orang yang lain gitu. Nah, dia akan gak enak juga melihat kondisi tersebut gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah kalau ada orang yang tidak mencapai lead measures-nya, maka apa pembelajarannya yang bisa diambil, bagaimana tim bisa saling membantu, saling mendukung, bagaimana leader bisa membukakan jalan. Itulah sebenarnya fungsi dari pemantauan. Kita bisa melihat real time dari minggu ke minggu apa yang dilakukan tim dan bagaimana hasilnya. Nah, setelah direncanakan dalam bentuk scoreboard,
goals-nya ada di situ, lead measure-nya ada di situ, ya scoreboard-nya ada di situ, maka masuklah ke dalam disiplin yang keempat, yaitu setiap minggu perlu diadakan pertemuan yang biasanya disebut sebagai week session, ya, sesi khusus membahas week World Important Goals, yang di sesi itu aktivitasnya 3. Tapi sebelum masuk ke 3 aktivitas, kita masuk ke aktivitas permingguan dulu ya. Jadi tiap anggota tim setiap minggu perlu mendeklarasikan, menetapkan apa 1 atau 2 hal yang bisa saya lakukan minggu ini supaya saya bisa mencapai lead measure saya. Nah, misalnya ya, jadi karena salah satu lead measure-nya adalah soal tadi ya, mengirimkan teaser, berarti saya punya komitmen ya, komitmen untuk membuat video teaser, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 misalnya begitu. Nah, kalau videonya ada kan saya bisa menjalankan tuh tadi, mengirimkannya kan gitu. Nah, kemungkinannya juga karena lead measure yang kedua terkait dengan live sharing. Oke, saya mengadakan live sharing tentang submateri yang satu misalnya gitu, submateri 1 dari sekian banyak submateri pada hari Jumat 6 November 2020 misalnya begitu. Nah, ini yang disebut sebagai komitmen. Tiap minggu ya, tim perlu membuat komitmen yang membuat dia bisa berkontribusi kepada pencapaian. Nah, komitmen inilah yang nanti dievaluasi tiap minggu. Pertama, jalan apa enggak? Karena komitmen ini dipantau di scoreboard tadi, lead measure. Yang kedua, kalau dia jalan, berhasil, dampaknya ke goals gimana? Oh, tercapai. Oh, berarti komitmennya bagus, bisa dilanjutkan minggu-minggu berikutnya. Nah, tetapi kalau seandainya saya sudah jalankan komitmen saya dan ternyata nggak berdampak kepada pencapaian, nah, kita perlu evaluasi kualitas dari komitmen itu. Mungkin video teasernya nggak menarik, mungkin live sharingnya nggak pas momentum atau jamnya. Nah, itu yang perlu didiskusikan. Nah, dengan tiap tim menetapkan komitmen itu, maka dia kemudian mereka semua ya, satu tim itu maksudnya tiap minggu bisa mendeklarasikan 3 hal tadi. Pertama, aktivitas week session adalah 1, saya melaporkan komitmen saya minggu lalu berjalan apa tidak, ya kan? Nah, setelah semua anggota tim melaporkan, yang kedua, kita cek sama-sama scoreboardnya, ya, lead measure-nya achieve apa enggak, bisa apa enggak, sambil kita diskusikan pembelajarannya. Kalau berhasil apa pembelajarannya, kalau ada yang nggak berhasil apa pembelajarannya. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah menetapkan komitmen untuk minggu berikutnya. Jadi basis permainan dari 4DX ini adalah week by week. Maka lead measure itu adalah sesuatu yang harus bisa dilakukan minimal seminggu sekali. Jadi bukan sebulan sekali, bukan 2 minggu sekali. Dan dia harus ada di dalam kendali dari anggota tim, tidak bergantung pada orang lain. Gitu ya. Dia memang tim bisa mengerjakan itu. Bikin video teaser tuh timnya bisa ngerjainnya, tidak tergantung pada orang lain. Bikin live sharing tuh dia tidak tergantung pada orang lain. Bagaimana kalau kenyataannya tergantung pada orang lain? Nah, di sini nanti peran leader untuk membukakan jalan, clear the path, membukakan jalan supaya tim bisa menjalankan itu secara mandiri seperti apa. Nah, 4 disiplin ini obvious banget, ya, bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi yang sering kali orang lupa adalah kata D yang sengaja dipilih di 4DX, yaitu the 4 discipline of execution. Jadi kata kuncinya bukan kepada milih week-nya saja, milih lead measure-nya saja, punya scoreboard-nya saja, week session-nya saja. Kata kuncinya adalah menjalankan 4 ini setiap minggu. Setiap minggu kita lihat week kita, setiap minggu kita jalankan lead measure kita, setiap minggu kita lihat scoreboard kita pergerakannya, setiap minggu kita melaporkan 3 hal tadi, ya, menjalankan week session dengan 3 aktivitas tadi. Nah, ini semua perlu dijadwalkan, perlu ditaruh sehingga tidak kalah sama hal-hal yang penting dan mendesak. Jadi kalau saya sudah buat komitmen, maka komitmen itu mesti masuk di kalender saya. Kalau saya sudah punya jadwal bersama tim saya week session tiap hari apa, maka jadwal itu nggak boleh diutak-atik. Gimana kalau sakit? Gimana kalau cuti? Gimana kalau libur? Harus ada penggantinya segera in advance. Minggu depan jadwal week session kita bertepatan dengan cuti bersama, ya udah kita adakan setelahnya atau sebelumnya. Nah, kebetulan pas jadwal week session, kebetulan saya ada meeting dengan klien, saya ada cuti, ya udah saya laporkan progresnya sebelumnya,
atau mungkin setelahnya, yaitu kita sepakati ya. Biasanya sebelumnya sih itu kalau memungkinkan ya, datanya sudah ada sebelumnya. Tapi kata disiplin itu jadi krusial. Disitulah ya teman-teman sempat kalau sempat nonton silahkan cari video yang udah agak lama saya buat ya. Jadi 4DX nggak jalan kenapa itu, karena memang dia menghendaki kita membentuk habit baru, yang ilmu pembentukan habit itu adanya di 7 Habits of Highly Effective People. Nah kita kira-kira, tapi 4DX juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia nggak akan jalan tanpa ruh. Apa ruhnya? Yaitu visi tim, strategi tim. Orang nggak akan sungguh-sungguh mengeksekusi sesuatu, nggak akan disiplin kalau tidak punya impian masa depan. Dan dia nggak bisa relate dengan itu. Maka leader perlu menerjemahkan, kalau organisasi punya visi, punya strategi, dia perlu terjemahkan ke dalam visi strategi timnya, dan dia perlu ajak timnya ngobrol. Timnya mesti paham dalam pemikiran masing-masing orang gimana dia relate terhadap itu. Baru goals atau angka itu jadi meaningful. Baru orang akan punya semangat untuk menjalankan. Jadi nggak bisa dilepas gitu. Nah lebih jauh lagi nonton video soal menjadi pemimpin yang terpercaya gitu. Semuanya itu basisnya adalah apakah kita as a leader itu continually melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kepercayaan di tim kita. Jadi ketika kita ngomongin visi itu tim kita percaya. Ketika kita ngomongin goal ini penting, tim kita percaya gitu. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.